Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang sedang menunggu kapan kira-kira jadwal diangkat menjadi ASN di tahun 2023 ini. Nah, Bapak Ibu, di tengah-tengah kabar gembira bahwa honorer akan diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 ini, ada juga hal-hal yang perlu diwaspadai sebagaimana yang disampaikan oleh Menpan RB, yaitu berupa himbauan Menpan RB kepada seluruh Bapak Ibu honorer tentang calo P3K 2023. Nah, Bapak Ibu, kira-kira apa ini maksudnya? Yaitu banyak oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab, yang merasa dan berinteraksi dengan masyarakat dan seluruh Bapak Ibu honorer untuk mencari celah, dalam arti mencari keuntungan dalam hal pengangkatan honorer menjadi ASN P3K. Nah, di sini katanya banyak calo ya tentang pengangkatan P3K. Jadi di sini ya Menpan RB menghimbau supaya seluruh honorer waspada tentang hal ini. Bapak Ibu simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Menpan RB, jangan percaya calo yang janji meloloskan P3K. Ini informasi terbaru Bapak Ibu pada hari ini Sabtu 18 Maret 2023. Ikuti terus informasinya. Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas menghimbau para peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tenaga teknis agar tidak mudah percaya dengan para calo yang mencari keuntungan semata pada perjuangan Bapak Ibu honorer menjadi ASN P3K. Hal tersebut disampaikan Menpan RB pada saat meninjau pelaksanaan seleksi kompetensi P3K tenaga teknis di Kota Bengkulu pada hari Jumat semalam 17 Maret 2023. Nah, tentunya ini satu hal yang dapat dipercaya Bapak Ibu bahwa informasinya benar dan jangan sampai menular di daerah lain dalam hal perekrutan ASN dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K. Beliau mengatakan, saya ingin ingatkan untuk teman-teman di seluruh Indonesia untuk tidak percaya dengan para calo. Jangan percaya kepada siapapun yang janji meloloskan P3K karena mekanisme dan sistemnya sudah baku, kata Menpan RB Azwar Anas. Saya ingin ingatkan supaya teman-teman jangan sampai terjebak dengan hal ini. Jadi itulah himbauan dari Menpan RB Azwar Anas Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu jangan menjadi korban ya penipuan para calo dalam hal meloloskan P3K. Beliau melanjutkan, seluruh tahapan mulai dari pendaftaran hingga penentuan kelulusan hingga terintegrasi dan terkomputerisasi. Ini dilakukan untuk menutup celah kecurangan dan praktik para calo. Ingat bahwa tujuan para calo adalah semata untuk mencari keuntungan di tengah-tengah perjuangan Bapak Ibu untuk merubah nasib dari honorer menjadi aparatur sipil negara atau ASN P3K. Dalam setiap tahapan seleksi calon aparatur sipil negara, kata dia, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menutup celah kecurangan. Anas menilai ini perlu upaya bersama demi terwujudnya aparatur sipil negara profesional dan berkelas dunia. Jadi salah satu caranya dengan sistem yang telah dibuat dalam hal seleksi ini, yaitu agar terhindar dari berbagai hal yang tidak diinginkan. Sehingga hasil seleksinya benar-benar murni, lolos kalau lolos, dan tidak lolos kalau tidak lolos. Menpan RB Azwar Anas pun mengingatkan kepada aparatur sipil negara untuk bersama-sama mencegah dan menghentikan praktik kecurangan dan koruptif lainnya
yang kerap muncul ketika pengadaan calon aparatur sipil negara atau CSN ini digelar. Dia mewanti-wanti, tak segan menindak siapapun yang melanggar hal tersebut. Karena memang mekanismenya, aturannya itu sudah dibuat sedemikian rupa secara sistematis, sehingga tidak ada istilah main-main. Artinya, tidak ada istilah yang dapat merugikan para calon pelamar ASN P3K. Kita sudah libatkan dari awal tim dari Polri agar masyarakat jangan sampai tergiur oleh oknum-oknum yang menjanjikan kelulusan, apalagi sampai meminta sejumlah uang, kata Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Dalam kesempatan itu, ia menyatakan bahwa tes calon aparatur sipil negara (CASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2023 difokuskan untuk formasi tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan. Jadi itu dua formasi utama atau prioritas utama yang difokuskan untuk CASN dan P3K 2023, yang mana fokus utamanya adalah tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan. Nah, hal ini mungkin ada pertanyaan, apakah honorer bidang lain juga tidak diikutsertakan atau tidak ikut diprioritaskan? Jadi bukan mengesampingkan, tetapi prioritas utamanya adalah kesehatan dan pendidikan. Tenaga teknis juga termasuk dalam hal ini dan honorer bidang lain. Arahan Presiden Republik Indonesia, tenaga pendidikan dan kesehatan akan menjadi prioritas yang harus diselesaikan oleh Kemenpan RB. Jadi pada 2022 telah disiapkan 700.000 formasi, tetapi baru diserap daerah 400.000 formasi, sehingga akan kita buka lagi pada 2023 tuturnya. Nah, tentu tujuan utamanya di tahun 2023 ini adalah untuk memenuhi kebutuhan ASN, yang mana dulunya program formasi dibuka 700.000, yang sudah terserap hanya 400.000, berarti sekitar 300.000 lagi harus dipenuhi di tahun 2023 tahun ini. Dengan adanya pelaksanaan tes CASN dan P3K untuk dua formasi tersebut, ia berharap dapat diselesaikan bersama-sama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk formasi P3K di daerah harus didiskusikan ulang oleh para gubernur dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD agar dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan daerah dan harapan masyarakat. Adapun terkait anggaran untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2023 berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Untuk anggaran penggajian P3K tersebut akan berbagi antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi dalam hal ini daerah tidak perlu segan-segan untuk merekrut ya ASN, P3K dan CPNS, karena ada kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal penggajian atau dalam hal pembiayaan ASN dimaksud. Meskipun ada beberapa daerah yang tidak mengusulkan secara maksimal karena keterbatasan anggaran ucapnya. Jadi itulah informasinya Bapak Ibu tentang himbauan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas tentang para calo yang mencari keuntungan atas perjuangan Bapak Ibu untuk mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara baik CPNS maupun P3K, dihimbau supaya jangan percaya dengan suara-suara yang menjanjikan dari para calo. Ingat bahwa tujuan utama para calo adalah untuk menguntungkan diri sendiri atas perjuangan Bapak Ibu honorer menjadi ASN P3K. Jadi, sekali lagi diulangi bahwa calo tidak akan menentukan tetapi mencari keuntungan pribadi sendiri. Ingat juga bahwa mekanisme yang telah dibuat oleh pemerintah, sistem seleksi yang telah dibuat oleh pemerintah pusat, itu sudah benar-benar valid dan terjamin kualitasnya, sehingga Bapak Ibu honorer yang melamar aparatur sipil negara, baik P3K maupun PNS, itu tidak bakal dirugikan. Sistem yang dibuat itu memang benar-benar sistematis, sehingga para calon pelamar tidak merasa keberatan dan tidak merasa dirugikan apabila hasilnya tidak sesuai dengan harapan, dan bagi yang mungkin memenuhi
hasil sebagaimana harapan, ya puji Tuhan karena memang hasilnya demikian. Demikian informasinya, kurang lebih dalam pemaparan saya. Sekali lagi saya ulangi, jangan sampai jadi korban, jangan sampai tertipu dengan omongan-omongan para calo yang mencari keuntungan di tengah-tengah perjuangan Bapak Ibu menjadi calon aparatur sipil negara di tahun 2023. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.